Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan rutinitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi ini diawali dengan sapaan yang sungguh menyejukkan bagi kita orang yang percaya. Terlebih bagi kita yang mungkin dalam keadaan tawar hati saat ini. Istilah tawar hati adalah sebuah keadaan seperti hilangnya semangat atau dalam kondisi yang sedang berputus asa. Nah, orang yang mengalami keadaan hilang semangat dan merasa sudah berputus asa tentunya membutuhkan spirit, yaitu kekuatan dalam hatinya. Dalam nas ini Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel yang dalam keadaan tawar hati tersebut, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Jika hati kita kuat, maka kita akan tetap punya semangat, punya harapan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Nah, tentunya hal ini hendak menggambarkan adanya suatu perubahan dari situasi yang menakutkan menjadi rasa semangat yang membuahkan sukacita melalui kehadiran Tuhan. Di mana sukacita karena Allah sendiri akan membuat suatu perubahan yang sangat sulit dikerjakan oleh kita manusia. Jadi hal ini merupakan suatu pembaruan yang ajaib, yang jauh melebihi kuasa siapapun. Dan hanya Tuhanlah yang mampu memberikan spirit itu, kekuatan hati, hingga kita tetap bisa bersukacita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Nah, saudara-saudara, rasa takut adalah satu pergumulan yang pada umumnya dialami oleh setiap umat manusia, yang tentunya bisa membuat kita menjadi lemah, ragu-ragu, tidak punya semangat, dan bisa saja berputus asa. Rasa takut ini dapat menghinggapi siapapun saja orangnya, termasuk orang yang beriman. Misalnya karena kondisi ekonomi yang sulit, rumah tangga yang hancur berantakan, pekerjaan yang tak menentu, jodoh yang tak kunjung datang, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan orang-orang yang dikasihi, perasaan tertolak,
kekecewaan karena sesuatu yang tidak kunjung tercapai, dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi demikian, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini agar kita jangan takut, agar kita menguatkan hati kita. Sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah saudara-saudara, dalam setiap kesusahan tentunya kita membutuhkan jalan keluar, yaitu solusi dari setiap persoalannya. Pertolongan yang kita butuhkan hanya ada pada Yesus. Dia sanggup menyelamatkan dan memberikan sukacita yang sesungguhnya. Jika kita mengandalkan Tuhan, tentunya akan terjadi perubahan. Kita akan menjadi pemenang dalam iman dan memiliki pengharapan bahwa hari esok itu akan lebih baik. Tuhan datang menyatakan keadilannya. Ia yang akan bertindak membuat pembalasan menurut kebenarannya. Jadi kita perlu untuk percaya. Kita tidak perlu lagi untuk menuntut balas kepada siapapun juga, karena tindakan ketidakadilan yang mungkin kita terima. Sebab hak pembalasan adalah milik Allah. Hal inilah yang akan menjadi keselamatan kita. Keselamatan yang dari Allah akan membawa pemulihan. Firman Allah juga berkata, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sebab itu saudara-saudara, sekarang yang harus kita perbuat adalah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita umatnya. Tuhan kita adalah penolong yang setia. Marilah kita menaruh harapan kita senantiasa kepada Tuhan. Jangan takut. Kuatkan hatimu. Setiap masalah, situasi hidup kita hari ini dan hari esok, Tuhan akan menguatkan kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup umatnya yang setia dan percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang boleh menguatkan kami saat ini, yang memberikan semangat baru untuk menjalani hidup kami dan aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhan, di antara kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini, yang mungkin sedang mengalami berbagai pergumulan hidup, yang mungkin juga sudah merasa kecewa, gagal, dan putus asa. Mari Bapa yang kuatkan hatinya. Tuhan yang jamah hidupnya. Sebab kami yakin Tuhan akan memulihkan kami umat-Mu. Kami juga berdoa kiranya dalam satu hari ini Tuhan memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Ampunkan kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.